Apa yang terjadi dengan koalisi perubahan jika JK bergabung dalam tim pemenangan nasional Ganjar? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Citra Institute Yusa Farhan. Pak Yusa, kalau JK bergabung dalam tim pemenangan nasional ya Ganjar, apa yang terjadi dengan koalisi perubahan, Pak Yusa? Ya, tentu koalisi perubahan akan semakin kehilangan energi ya, karena salah satu spirit dan ruh dari perjuangan koalisi perubahan, terutama Pak Anies Baswedan, kan memang Pak JK, dan Pak JK kita kenal sebagai politisi yang lincah, yang memang dari awal kan memberikan dukungannya kepada Pak Anies Baswedan. Jadi boleh dikatakan bahwa Pak JK ini sebetulnya kan sebagai salah satu political mentor ya, atau guru politiknya Pak Anies lah. Nah, jadi kalau Pak JK digoda oleh Mbak Puan, kemudian masuk ke TPN, ya saya kira justru akan menimbulkan defisit energi atau kehilangan roh dari koalisi perubahan. Padahal yang harus didesain sekarang adalah bagaimana bukan semakin layu, tapi semakin strong dan semakin kuat menghadapi arena Pilpres. Nah, sekarang kalau kita lihat, kenapa kemudian Mbak Puan atau koalisinya Ganjar ini sepertinya agresif berburu tokoh-tokoh Golkar ya, seperti Pak JK. Ya boleh dikatakan memang PDIP melalui Mbak Puan atau porosnya Pak Ganjar ini memang sedang menggoda Golkar. Dan kalau kita lihat portofolio Pak JK, ini kan 3 kali Pilpres berturut-turut ya, mulai dari 2004, dulu di putaran kedua berhasil mengalahkan Mega Hasyim bersama Pak SBY kan. Kemudian 2009 portofolionya naik menjadi calon presiden bersama Pak Wiranto meskipun kalah dengan Pak SBY Budiono. Kemudian 2014 juga ini berhasil menang Pilpres kan melawan Pak Prabowo Hatta. Jadi saya kira kalau bicara portofolio Pak JK ini selalu memainkan peran strategik, peran vital, dan seringkali menjadi penentu kemenangan. Inilah yang kemudian dianggap sangat penting bagi PDIP, bagi koalisinya Pak Ganjar, untuk menarik Pak JK ke TPN. Nah, sekarang kalau bicara Golkar kan memang meskipun secara formal di bawah kepemimpinan Pak Airlangga, dukungan politiknya sudah declare ke Pak Prabowo dan koalisinya Gerindra, tetapi kan kita lihat kemarin sempat muncul wacana terkait dengan pencawapresan Pak Ridwan Kamil karena memiliki elektabilitas sangat tinggi kan, sekalipun nama Pak Ridwan kemudian pada akhirnya tercoret dalam tanda kutip sebagai cawapresnya Pak Ganjar, tapi memang tidak menutup kemungkinan usaha untuk menduetkan Pak Ganjar dengan Ridwan Kamil ini kan masih jalan. Dan kita kalau melihat statement dari petinggi-petinggi Golkar kan, meskipun sebagian besar faksi Pak Airlangga menyatakan dukungan politiknya ke Pak Prabowo, tapi tidak menutup kemungkinan potensi perpecahan itu tetap ada, bukan hanya ke porosnya Pak Ganjar, tetapi juga ke porosnya Pak Anies Baswedan. Jadi ada sebagian di antara elit-elit partai Golkar misalnya yang secara tidak langsung tidak melarang kalaupun misalnya Pak Ganjar mengambil RK menjadi calon wakil presiden, sekalipun Pak RK sendiri sudah menyatakan akan tunduk dan patuh kepada keputusan partai Golkar. Nah, sekarang tinggal kita lihat apakah Partai Golkar dalam bergainingnya di porosnya Pak Prabowo ini akan mendapatkan insentif calon wakil presiden. Ini juga kan masih menjadi tanda tanya, karena koalisi yang gemuk di sisi lain ya formula penetapan calon wakil presiden kan menjadi semakin rumit ya, karena partai-partai yang bergabung di porosnya Pak Prabowo kan masing-masing punya bargaining terkait cawapres. PBB misalnya ada Pak Yusril meskipun bukan mutlak ya, sekalipun PBB juga sempat mengusulkan nama Mas Gibran. Kemudian PAN sudah mengunci dengan Pak Erick Thohir ya. Kemudian juga Golkar yang masih berjuang bagaimana supaya Pak Airlangga menjadi calon wakil presiden. Nah, sementara kalau kita lihat terakhir kan Gerindra Pak Prabowo dalam hal ini lebih agresif berburu calon wakil presiden dari kalangan Islam tradisional atau Islam kultural atau kelompok NU ya, yang pada akhirnya memunculkan spekulasi misalnya nama-nama yang sempat beredar kan seperti Mbak Hovifah ya, ataupun terakhir namanya Mas Gibran. Jadi artinya kalau bicara kemungkinan Pak Airlangga menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo, ini juga cukup kecil ya, karena Pak Airlangga harus bersaing
dengan cawapres-cawapres yang lain, termasuk dengan Pak Erick Thohir misalnya kan. Nah, jadi kalau Golkar tidak diakomodasi sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo, inilah yang akan memicu terjadinya riak-riak politik di Partai Golkar, sehingga apa yang terjadi di Pilpres sebelumnya, seperti pada Pilpres 2014, ya Golkar meskipun dukungannya ke Pak Prabowo kan, tetapi salah satu kader seniornya Pak JK kan digandeng oleh Pak Jokowi, dan banyak di antara akar rumput Golkar yang justru memilih Pak Jokowi JK, bukan Pak Prabowo Hatta. Sehingga inilah yang berpotensi akan terjadi lagi terkait dengan bagaimana sikap politik Partai Golkar ke depan. Nah, sekali lagi, kalau Pak JK masuk ke TPN, ke koalisinya Pak Ganjar, yang paling dirugikan tentu adalah poros koalisi perubahan, dalam hal ini Pak Anies Baswedan. Saya kira itu sebagai pengantar, Mbak. Ini ada Pak Hartono via WhatsApp menyampaikan hasil survei Pilkada DKI bukan menjadi acuan untuk pemilihan saat ini. Karena pada saat itu jualan surga dan neraka di Pilkada sangat laku keras, sedangkan saat ini tidak laku lagi. Kemudian ada Pak Hanafi di Depok menyampaikan, Pak Hanafi tadi sudah ya. Oke, silakan ditanggapi Pak Yusa. Ya, saya kira yang disampaikan pendengar tadi benar ya, bahwa memang tidak bisa kemudian kita menyamakan apa yang terjadi di Pilkada DKI kemarin dengan Pilpres sekarang. Karena Pilkada DKI dulu, ini kan Pak Anies melawan Pak Ahok kan. Jadi ada semacam common enemy karena politik identitas waktu itu sudah sangat kuat sekali ya di bawah itu, sehingga sentimen agama yang dibalut dalam atau untuk kepentingan elektoral itu sangat kuat sekali, dan hasilnya memang nyata kan, menangnya Pak Anies. Makanya kenapa Nasdem ini sangat agresif berburu calon wakil presiden dari kelompok Islam tradisional. Ini salah satu motifnya kan adalah bagaimana membersihkan serangan-serangan yang kerap mengarah kepada Pak Anies terkait dengan penggunaan politik identitas. Karena PKB dan lingkaran Islam kultural atau NU ini kan sangat melawan pola-pola penggunaan politik identitas tersebut. Nah, sekali lagi karena sekarang tidak ada common enemy, ya tentu situasi politiknya berbeda. Makanya kita masih meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei tetap sepanjang menggunakan kaidah dan statistik yang benar, ya saya kira secara ilmiah sebagai masyarakat akademis kita masih meyakini itu bisa dipertanggungjawabkan kan. Atau yang menarik ya, kenapa Pak Anies ini dalam berbagai hasil riset lembaga survei selalu menempati urutan buncit. Tetapi kenapa Pak Anies justru yang paling siap, bahkan sudah memiliki calon wakil presiden, bahkan untuk mendaftar pun menyatakan paling siap, iya kan? Nah, kenapa? Ya karena sekali lagi memang Pak Anies dan Caimin ini merupakan satu-satunya pasangan capres-cawapres yang saya kira tidak punya beban moral pemenangan. Beda dengan porosnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo. Pak Prabowo sudah ikut beberapa kali Pilpres kan. Dan beban moral kalau sampai tidak menang ini sangat tinggi sekali. Begitu juga dengan porosnya Pak Ganjar. Meskipun ini menjadi arena kontestasi Pilpres yang pertama buat Pak Ganjar, tetapi PDIP sebagai the ruling party ini kan sudah memegang supremasi elektoral Pilpres maupun Pileg 2 kali berturut-turut kan, 2014 dan 2019. Jadi kita lihat secara psikologis ada beban moral yang berat bagi porosnya Pak Ganjar untuk mempertahankan juara itu. Nah, oleh karenanya dalam penetapan calon wakil presiden mereka sangat hati-hati, baik oleh porosnya Pak Ganjar maupun porosnya Pak Prabowo. Kalau tidak selektif memilih pasangan calon wakil presiden, kalau sampai kalah ini kan menjadi beban moral yang sangat tinggi ya. Beda dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar, mereka tidak ada beban sama sekali. Bahkan kalau Pilpres terjadi dalam 2 putaran, justru mereka posisinya sangat seksi sekali kalau tidak lolos di putaran pertama. Artinya bisa menjadi penentu kemenangan kan. Jadi kalah bukan berarti tidak mendapatkan apa-apa di putaran pertama, tapi justru bisa menjadi penentu kemenangan di putaran kedua. Saya kira di situ kelebihan dari poros koalisi perubahan. Oke. Saya kira itu, Mbak. Ya. Terima kasih Pak Imam Suwandi di Tangerang. Silakan ditanggapi singkat saja Pak Yusa.
Iya, substansi politik dari era Yunani klasik sampai sekarang kan saya kira mengarah pada bagaimana menghadirkan kebajikan umum. Sebetulnya baik kan. Cuma kadang-kadang politik itu seringkali muncul dengan warna yang sangat ekstrim sekali kan, saling mengunci, saling memukul, dan lain sebagainya, sehingga yang muncul adalah polarisasi dan gesekan yang cukup ekstrim di antara masyarakat. Nah, soal metode statistik untuk menguji atau memotret perilaku atau preferensi politik masyarakat, ya saya kira prinsipnya tadi ya, sepanjang dilakukan dengan kaidah atau metode statistik yang benar, ya saya kira akan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, sekarang kecenderungannya kan hampir semua lembaga survei ini kan memang kita tidak melihat ada yang kontradiktif secara ekstrim ya. Artinya begini, kalau Pilpres sebelumnya kan memang ada beberapa lembaga survei yang menempatkan, katakanlah misalnya kemarin Pak Prabowo menang, kemudian banyak juga yang menempatkan Pak Jokowi menang. Tetapi sekarang kan kita lihat kecenderungannya hampir sama semua kan. Jadi memang dari 3 poros yang ada tersebut, ya memang kenapa kemudian Pak Prabowo ini jarak elektabilitasnya sangat kompetitif dan selalu salip menyalip dengan Pak Ganjar, saya kira itu wajar karena Pak Prabowo sudah melalui medan kontestasi Pilpres yang berulang. Secara ketokohan jam terbang politiknya sudah sangat panjang sekali kan. Dari sisi usia juga sudah sangat senior sekali. Pak Ganjar meskipun baru selesai menjadi gubernur Jawa Tengah, tetapi PDIP ini kan selalu 2 kali Pilpres dan Pileg berturut-turut memenangkan pemilu kan. Jadi kalau mereka bersaing secara kompetitif, saya kira wajar. Dan kenapa angkanya lebih besar di atas Pak Anies kan? Karena Pak Anies sendiri ya portofolio terakhir hari menjadi gubernur DKI Jakarta misalnya, pernah menjadi menteri sebentar. Jadi saya kira dari sisi itu tidak perlu kemudian kita melakukan riset politik berdasarkan kaidah statistik pun, saya kira angka-angka itu menjadi wajar gitu loh.